Lalu keesokan pagi, Yan Shao sangat marah setelah mengetahui dari Ling Yu kalau ia hendak mengumpulkan 5 racun mematikan di dunia untuk membuat sebuah pil penambah tenaga dalam. Untuk menjadi jauh lebih kuat harus mengandalkan diri sendiri karena tidak ada yang instan di dunia ini dan semuanya perlu pengorbanan. Yan Shao lalu membawanya ke tepi sungai agar ia bisa merasakan energi alam sekitar. 落花跟水都在动，流水在动。落花逐流水。 Di sana, Rongsu bertanya di mana gurunya. Ia percaya Yan Shao bisa sangat jago bela diri pasti berkat ajaran dari sang guru. Yan Shao menjawab, gurunya sudah lama meninggal dunia dan alasan kenapa ia bersedia menjaganya dan melindunginya karena wajah Rongsu mirip seperti gurunya. Mendengarkan itu, Rongsu menjadi salah tingkah dan merasa malu. Yan Shao lalu meminta Rongsu supaya berlatih bela diri dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun juga tidak selamanya ia akan berada di sampingnya dan terus menjaganya. Mendengarkan itu, Rongsu menjadi panik. Ia ingin Yan Shao selalu berada di sisinya. Bahkan ia juga bersedia ikut bersamanya kemanapun ia pergi, meski harus meninggalkan desa Gunung Yuqi. 我什么都听你的，我可以给你洗衣做饭。我怕你走了就没人保。哎，师傅，你不会真的要走吧？ Sementara itu, Zhu Tian mendapatkan laporan mengenai kegagalan pasukannya membunuh orang-orang dari desa Gunung Yuqi. Dan ini semua ulah dari seorang pria bernama Yan Shao. Zhu Tian semakin penasaran siapa Yan Shao ini sebenarnya dan kenapa selalu menggagalkan semua rencananya. Ia pun memerintahkan pasukan untuk mencari tahu identitasnya. 是个有趣的对手。 Di sisi lain, Wan Qi berencana membuatkan pakaian untuk Rongsu karena 2 hari lagi ia akan berulang tahun. Rongsu yang baru tahu mengenai ulang tahunnya sebentar lagi akan segera tiba, bergegas pergi untuk menemui Yan Shao agar bisa memberitahukan hal tersebut. Setelah bertemu dengannya, ia justru merasa malu untuk mengatakannya. Alhasil, Yan Shao menariknya untuk segera berlatih pedang. 怎么说我生辰的事呢？不行，显得我太肤浅了。师傅，时日无多，抓起镰刀。我暗示的还不够明显吗？ Setelah selesai melatih Rongsu, ia pun kembali ke kamar. Ternyata Wan Qi sudah menunggunya. Kedatangannya ke sana untuk memberitahukan 2 hari lagi Rongsu akan berulang tahun. Maka dari itu ia hendak membuatkannya pakaian sebagai kado ulang tahun. Dan ia juga berniat membuatkan baju untuk Yan Shao sekalian. Berulang kali Wan Qi berusaha memegang tubuhnya dengan alasan hendak mengukur tubuhnya. Yan Shao segera menangkap tangannya sambil memberikan baju yang biasa ia gunakan, supaya menggunakan baju itu saja untuk sebagai contoh. 如此也好，本次先告退。 Saat kembali ke kamar dan mulai menjahit, Wan Qi sempat teringat dan ia melihat terdapat gantungan tulang milik Yan Shao di atas meja. 中枢狂友样可以得到。 Sedangkan Tuan Lin bersama Shao Qi membahas cara menghadapi sekte lembah iblis yang semakin lama semakin meresahkan. Satu-satunya yang bisa menghadapi sekte lembah iblis adalah organisasi Tiangang. Selama ini, organisasi tersebut sudah tidak mau ikut campur lagi ke dalam masalah dunia persilatan. Shao Qi sempat ragu dan tidak yakin organisasi Tiangang mau membantu mereka. Tuan Lin memintanya untuk tenang saja sebab ia memiliki sebuah ide. Dengan segera, ia pergi menemui Yan Shao dan mengutarakan maksudnya kalau ia ingin bersekutu dengan organisasi Tiangang agar bisa membantunya menghadapi dan mengalahkan sekte lembah iblis. Yan Shao adalah orang yang ingin ia suruh untuk pergi ke organisasi Tiangang dalam menyampaikan maksud dan tujuannya tersebut. Mendengarkan itu, tanpa berpikir panjang, Yan Shao bersedia memberikan bantuan dan akan segera berangkat secepatnya. 我想请燕少代为传信，落天罡掌门山庄结盟。庄主客气，我会尽快启程。 Sementara itu, Rongsu menyiapkan surprise yang dimana ia hendak mengutarakan perasaannya kepada Yan Shao. Sementara itu, Yan Shao yang kembali ke kamar mendapatkan surat undangan dari Rongsu yang menyuruhnya datang ke pavilion tepi danau.
人来了，准备好了吗？三。两处相思同淋雪。 Singkat cerita, orang yang ditunggunya telah datang. Rongsu segera memberikan surprise, siapa sangka yang datang adalah Shaoqi. Lalu dari arah belakang, Yan Shao datang ke sana. Alhasil kesalahpahaman pun terjadi, dengan segera ia pergi menghampiri Yan Shao untuk menjelaskan kesalahpahaman itu, yang dimana ia menyiapkan surprise untuknya. Namun justru Shaoqi yang datang lebih dulu. Di sanalah ia pun mengungkapkan seluruh perasaannya kepada Yan Shao dan sangat menyukainya. Seketika, Yan Shao yang mendengarkan itu langsung terdiam dan pamit untuk pergi. Ia tidak bisa memberitahukan kemana ia akan pergi, namun pastinya kepergiannya kali ini untuk membantu desa Gunung Yuqi yang sebentar lagi akan diserang oleh sekte lembah iblis. Ia pun hanya bisa memberikan gantungan peluit tulang burung elang sebagai hadiah kepadanya dan memintanya apabila terjadi sesuatu hal, Rongsu tinggal meniupnya. Maka ia akan segera datang untuk menolong. Rongsu yang melihat Yan Shao pergi tanpa menjawab perasaannya membuat ia merasa sangat bersedih. 若是有缘，总会在恭祝大小姐生辰极乐。 Di malam hari, ia bermimpi telah kembali ke masa depan. Tanpa sengaja ia melihat seorang pria yang wajahnya mirip seperti Yan Shao. Dengan segera ia pun mengejarnya, namun tiba-tiba ia tersadar kembali. 原来是梦，我还没有回去，为什么我一点都不想离开这里？ Saat pergi keluar, ternyata salju telah turun. Ia pun melihat Yan Shao berdiri tepat di hadapannya. Sambil menangis, ia pun meminta supaya tidak ditinggalkan olehnya, bahkan ia tidak mau lagi kembali ke masa depan. Siapa sangka, Yan Shao di hadapannya itu hanyalah sebuah ilusinya sendiri. 燕少，我跟你一起走，你不要丢下我，好不好？我跟你一起走，你不要。不要。 Singkat cerita, beberapa hari kemudian, mereka mendapatkan pesan dari organisasi Tiangang yang dimana ketua organisasi tersebut bersedia memberikan bantuan. Namun dengan satu syarat, Rongsu harus menjadi istrinya. Melihat isi surat tersebut, tentu saja Shaoqi menjadi sangat marah. Tak lama kemudian, Rongsu dipanggil dan diberitahukan masalah tersebut. Dari sanalah, Rongsu akhirnya tahu Tuan Lin memerintahkan Yan Shao menjadi perwakilan desa Gunung Yuqi mereka untuk pergi ke organisasi Tiangang dalam meminta bantuan. Dan saat ini, ketua organisasi Tiangang bersedia memberikan bantuan asalkan Rongsu mau menjadi istrinya. 娶我？ 燕少也是天罡。 唯有天罡能帮到尉迟山。 Lalu kemudian, Tuan Lin membawanya ke ruangan rahasia dan memberikan sebuah batu giok kepadanya. Kalau kalian masih ingat, ibunya Rongsu sempat memberikan sebuah kalung giok kepada Yan Shao beserta Rongsu. Yang ternyata apabila kedua batu giok itu disatukan, maka akan membentuk sebuah kunci harta karun yang dicari oleh semua orang selama ini. Giok tersebut ada dua bagian, satunya dipegang oleh Rongsu saat masih kecil dan satunya lagi dipegang oleh ketua organisasi Tiangang. Hanya dengan pernikahan inilah ketua organisasi Tiangang bersedia memberikan batu giok tersebut sebagai mahar pernikahan dan menyetujui untuk membantu desa Gunung Yuqi mereka. Demi masa depan dunia persilatan, Rongsu akhirnya memutuskan kalau ia setuju dengan pernikahan tersebut. Saat kembali ke kamar, ia pun melamun sambil memikirkan kondisi Yan Shao saat ini. Karena semenjak kepergiannya, Yan Shao sudah tidak pernah memberikan kabar sama sekali. Hal itu membuatnya sedikit merasa kecewa dan berpikir Yan Shao sudah melupakannya. 那么狠心绝情的离开，还想着做什么呀？他们到了。
Singkat cerita, mereka pun segera berangkat untuk pergi ke organisasi Tiangang. Demi supaya kepergian mereka tidak diketahui oleh sekte lembah iblis, Rongsu disembunyikan terlebih dahulu. Setelah cukup jauh meninggalkan desa Gunung Yuchi, barulah ia dikeluarkan dan dipindahkan ke dalam kereta kuda yang sudah dipersiapkan. Dari kejauhan, Yan Shao terus mengawasi demi melindungi perjalanan mereka. 走吧，我们也出发。 Di waktu bersamaan, Wan Qi melepaskan Liu An dari penjara karena ini adalah waktu yang tepat sebab semua orang sudah pergi. Wan Qi menyuruhnya pergi sejauh mungkin, jangan sampai ditangkap kembali oleh sekte lembah iblis. 你斗不过燕少的，他也来自龙月村，他是荣叔狂亲娘苏诗雨的徒弟，从小他就保护那丫头。 Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, tibalah mereka di sebuah kota yang bernama Kota Siutong dan memilih untuk beristirahat sebentar. Saat sedang makan, Shao Qi berkata mereka harus bergerak cepat karena Kota Siutong merupakan wilayah kekuasaan sekte Wu. Baru saja dibicarakan, tiba-tiba pasukan dari sekte Wu telah datang ke sana. Mereka berniat merebut setengah batu giok, kunci harta karun yang dipegang oleh Rongsu. 布阵，上！ Alhasil pertarungan pun terjadi. Setiap nyawa Rongsu dalam bahaya, secara diam-diam Yan Shao pasti menolongnya. 又来！ 带走。 Singkatnya, mereka berhasil menangkap salah satu pasukan dari sekte Wu untuk diinterogasi. Namun sayang, pasukan itu mengalami keracunan, yang dimana ia mengaku setiap 2 jam sekali mereka harus memakan obat penawarnya yang diberikan oleh ketua sekte mereka. 给我解药！ Dari arah luar, ketua sekte Wu datang ke sana. Salah satu pasukannya hendak memberikan obat penawar, namun segera dihentikan oleh ketua sektenya sambil berkata pasukan yang gagal menjalankan misi tidak perlu diselamatkan dan sudah dianggap tidak berguna. Di dalam pertarungan, Rongsu berhasil mengambil obat penawar itu dan di saat mereka ada kesempatan, mereka pun kabur dari sana. Baru saja pasukan sekte Wu ingin mengejar, kedua pasukan pribadi milik Yan Shao segera menghentikan dan menghajar mereka semua. Sementara itu, wanita di sana bersedia membantu mereka untuk melarikan diri, asalkan diberikan obat penawar yang dipegang oleh Rongsu. Alhasil mereka pun menyetujuinya. Siapa sangka, sekte Wu berhasil menangkap seorang wanita yang dikira itu adalah Rongsu. Yan Shao dari kejauhan segera datang menyelamatkannya, yang ternyata ia adalah Wan Qi. Sementara itu, mereka berhasil kabur dengan selamat dan memilih untuk istirahat sejenak. Wanita di sana lalu dilepaskan karena dianggap tidak berbahaya. 不行了，我得睡一会儿。 Di sisi lain, Wan Qi berkata, Tuan Lin tidak memberikan izin kepadanya untuk pergi ke organisasi Tiangang. Maka dari itu, ia mengikuti Rongsu beserta yang lainnya secara diam-diam. Sayangnya, ia diculik oleh pasukan sekte Wu di tengah perjalanan. Yan Shao tidak peduli apapun alasannya dan meminta ia untuk segera pulang. Tentu saja, Wan Qi tidak mau pulang dan ingin ikut pergi bersamanya.
Awalnya Yan Shao meninggalkan ia sendirian, namun Wan Qi berakting seolah-olah kakinya terkilir supaya dikasihani. Tiba-tiba, Rongsu terbangun dari pingsan dan sudah berada di kediaman Sekte Wu dalam posisi terikat. Wanita di sana pun mengaku kalau ia hanya pura-pura baik sebelumnya untuk menjebaknya saja. Alasan kenapa mereka bisa pingsan karena sebelumnya terdapat bocah yang memainkan seruling, yang dimana suara dari seruling itu dapat mengganggu pikiran. Ditambah lagi ia membakar asap beracun. 离生迷惑人心智，还不惜利用自己给自己下毒来骗。你果然聪明。 Lalu ia pun mengaku namanya adalah Huasi, yang ternyata ia adalah ketua sekte Wu yang sebenarnya, adik angkatnya Zutian. Apa yang ia lakukan selama ini memang sudah direncanakan olehnya untuk menangkap Rongsu. Mendengarkan itu, bukannya takut, Rongsu justru merasa tidak heran lagi karena Huasi dan Zutian adalah pasangan penjahat yang sangat cocok. Sementara mereka yang telah sadar tidak menemukan keberadaan Rongsu. Mereka pun bergegas pergi ke dermaga untuk menemui pasukan organisasi Tiangang terlebih dahulu. Zutian lalu datang ke sana dan mendesaknya untuk menyerahkan batu giok, setengah kunci harta karun yang ada pada dirinya. Rongsu mengaku kalau ia tidak memegang batu giok itu, kalau tidak percaya silakan saja diperiksa. 找到了。 重九， Shao Qi akhirnya telah tiba di tepi dermaga dan bertemu dengan anggota organisasi Tiangang. Ia pun memohon bantuan karena Rongsu saat ini telah diculik. Wan Qi lalu keluar yang membuat mereka sangat terkejut kenapa ia bisa berada di sana. Wan Qi lalu menceritakan apa yang telah terjadi. Dan saat ini, Yan Shao kemungkinan telah pergi untuk menyelamatkan Rongsu. 叶少， 他去救姐姐了。 Kembali ke Rongsu, peluit tulang pemberian dari Yan Shao diambil oleh Zutian. Di sana Zutian sadar barang itu sangat berharga baginya. Maka dari itu, asalkan ia memberikan batu giok itu, maka Zutian akan mengembalikan peluit tulang itu kepadanya. Untung saja, Yan Shao datang tepat waktu untuk menolongnya. 叶少，你终于来。 Singkat cerita, mereka berdua berhasil selamat dan mengalami luka-luka akibat terjatuh dari jurang. Tanpa sengaja mereka melihat Zutian yang masih belum sadarkan diri. Yan Shao lantas membawanya sambil mengikat tubuhnya. 我就是要让他活着受我的折磨，我只让你打死你。受了伤，刚又沾了水，你们这个地方， 哪有那么容易死？ 那你在这等我，我出去找点生活。 带上这个，防身。 Tak lama kemudian, Zutian seperti mau sadar. Yan Shao memintanya untuk membalut luka di tubuh Zutian. Hal itu membuat Rongsu bertanya kenapa mereka harus membantunya yang merupakan musuh mereka. 那我们对这反派太…… Kita pun flashback ke masa lalu, ternyata di saat Yan Shao bersama Rongsu kecil dikejar oleh sekte lembah iblis, Zutian sempat menyelamatkan mereka berdua. 这边没有，去那边搜。是。 Setelah Rongsu tertidur, Yan Shao kembali menyerap racun dingin di tubuhnya. Tanpa sengaja, Zutian melihat itu, ia pun berkata racun di tubuh Rongsu tidak ada obat penawarnya. Apa yang dilakukan oleh Yan Shao hanya dapat memperpanjang umurnya saja, namun tidak menghilangkan racun tersebut. Di saat ia masih kecil, ibunya Rongsu berhasil ditangkap oleh ayahnya dan dikala itu, ayahnya, ketua sekte lembah iblis, mendesak ibu Rongsu untuk menyerahkan kunci harta karun. Namun sayang, ayahnya justru digigit, oleh karena itu, ibu Rongsu langsung dibunuh.
Setelah beberapa tahun kemudian, ayahnya meninggal dunia akibat keracunan. Setelah disadari, ternyata gigitan dari ibu Rongsu terdapat sebuah racun. Dan kini, Rongsu juga menderita racun tersebut. 我爹下毒的人，苏时雨，红莲之心。